Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, segenap panitia, wabil khusus tokoh kita ini, Habib Haidar Alwi Assegaf. Bapak Ibu sekalian, tadinya saya rencananya meminta izin. Jadi saya sudah 7:30 di sini, Bib. Ada acara pembukaan. Niatnya ke anak-anak saya sudah bilang, saya nanti pulang dulu ya, nanti salam saja buat Habib Haidar. Tapi saya berubah rencana karena ingin hormat majelis beliau ini. Meskipun di kelas beliau mahasiswa saya, tapi di sini saya jamaahnya. Kira-kira begitu. Betul. Bapak Wadik 3, ada dosen juga ini, perwakilan. Meskipun tadi Pak Wadik 3 sudah menyampaikan, saya sebagai wakil dekan 1 mewakili Pak Dekan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Habib Haidar dan segenap jamaah sekalian. Tadi saya diminta mendadak, ya. Sebenarnya tidak ada rencana, nah, tapi karena beliau tahu saya di sini, jadi nggak tahu ini bentuk apa ini. Saya setuju dengan Pak Habib Haidar tadi bahwa rasa-rasanya di bulan Maulid ini tidak ada yang paling kita tumbuhkan kecuali cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya tidak mau banyak-banyak, jadi nggak usah khawatir, sebentar saja. Saya ingin menyampaikan bacaan yang saya baca dari berbagai buku. Salah satunya ada riwayat yang menyatakan begini, Bapak Ibu sekalian, kita ini pernah dibanggakan oleh Rasulullah di hadapan para sahabatnya. Jadi waktu itu Rasulullah itu bertanya, tahukah kalian siapa yang imannya paling menakjubkan? Kalau bahasa Banyumas itu paling gumuni. Para sahabat menjawab, para nabi ya Rasul. Para Rasul. Ya jelas, kalau Nabi Rasul itu dapat wahyu, otomatis mereka mulia. Bukan, kata beliau. Kemudian para sahabat itu menjawab, kami para sahabatmu ya Rasul. Ya iyalah, kalian ini hidup bareng saya, bisa melihat saya, kira-kira begitu beliau mengatakan. Otomatis kalian beriman. Terus siapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, orang yang imannya paling menakjubkan itu adalah mereka yang tidak pernah melihatku, tidak pernah hidup bersamaku, tetapi mereka beriman kepadaku. Itulah kita semua, hadirin sekalian. Jadi kita ini adalah orang-orang generasi akhir yang tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah hidup bersama Nabi, tapi kita ngaku dan insya Allah benar-benar kita ini termasuk orang yang beriman dengan ajaran yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, kita ini punya posisi yang sangat istimewa di mata Nabi, yaitu orang-orang yang imannya mengagumkan. Karena kita tidak pernah hidup dengan Nabi, tidak pernah melihat langsung, tapi kita beriman, kita yakin dengan apa yang beliau bawa. Satu. Yang kedua, ada riwayat yang menyatakan begini, suatu saat ada orang kampung, ya kalau di zaman dulu namanya orang Badui, orang kampung datang ke majelis Rasul. Kemudian orang kampung itu bertanya, ya Rasulullah, kiamat itu kapan? Kapan datangnya kiamat? Karena waktu itu Nabi mau sholat, tidak dijawab. Nabi sholat dulu dengan sahabatnya. Setelah sholat itu Nabi memanggil, siapa tadi yang tanya kiamat, kapan kiamat datang? Saya ya Rasul.
Kemudian Rasulullah bertanya balik, kamu tanya kiamat, apa yang sudah kamu persiapkan? Kira-kira begitu ya bahasa kita itu. Tidak ada ya Rasul, aku hanya cinta kepadamu. Itu jawab orang kampung ini. Saya hanya membawa cinta kepadamu, saya punya modal cinta kepadamu. Apa jawaban Nabi? Kamu masuk surga bersama yang engkau cinta. Jadi Bapak Ibu sekalian, rasa-rasanya kalau kita mau modal amal, membanggakan amal itu kita nggak mungkin. Sholat kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak, kadang mungkin ada yang bolong-bolong barangkali. Zakat juga tidak seberapa, paling zakat fitrah. Puasa paling juga puasa Ramadan toh, itu kadang-kadang juga tidak sempurna. Apa yang panjenengan banggakan? Apa yang mau kita banggakan dari amal kita itu? Tapi insya Allah kita ngikut orang yang tadi bertanya. Kita punya modal cinta kepada Nabi. Maka yakinlah kita akan masuk surga bersama yang kita cintai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari umum di bulan Maulid ini kalau nggak salah malam 18 Rabiul Awal ya kalau tidak salah. Kalau Bapak Ibu mungkin, tapi semoga sudah merasakan ya dengan hadir di majelis sholawat begini, ada setrum yang bisa kita rasakan, ada energi yang luar biasa menghadirkan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, salah satu bentuk bahwa kita ini adalah bukti, maksud saya, kita adalah cinta kepada Nabi, yaitu dengan banyak-banyak bersolawat. Tentu saja lebih bagus lagi selain tadi yang bisa mengenal lebih Haidar, kita tahu bagaimana keluarga beliau, sejarah beliau. Salah satu yang barangkali sangat relevan untuk kehidupan kita sekarang, Nabi itu adalah orang yang disegani lawan dan kawan. Bukan hanya kawan, tapi lawan ya. Diakui. Saya pikir kita pernah mendengar dalam sejarah, ada seorang perempuan yang sering meludahi Nabi, sering menghina Nabi. Kalau bahasa kita sekarang mungkin sering melakukan bullying, menghina dan seterusnya. Tapi ketika perempuan ibu-ibu itu sakit, Nabi menjadi orang pertama yang menjenguknya, sehingga kemudian perempuan itu masuk Islam. Itulah barangkali kita akan sulit menggambarkan Nabi itu seperti apa akhlaknya. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Qalam langsung dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Sesungguhnya engkau ini benar-benar dalam akhlak yang mulia, akhlak yang agung, akhlak yang besar. Artinya Nabi ini diakui oleh Allah pribadi yang sangat mulia akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan para sahabatnya ketika ditanya oleh generasi yang mungkin tidak ketemu langsung dengan Nabi, kalau orang yang hidup dengan Nabi satu zaman dan dia beriman, itu disebut dengan sahabat. Tapi kalau ada generasi setelah itu hidup bareng sahabat tapi tidak pernah bareng Nabi, itu namanya tabi'in. Nah ini mungkin dari tabi'in. Jadi dari para tabi'in itu kemudian mereka itu penasaran akhlak Nabi itu seperti apa sebenarnya. Suatu saat mereka datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, gambarkan akhlak Nabi itu kepadaku. Beliau nggak sanggup. Beliau bahkan balik bertanya, kamu minta aku menggambarkan akhlak Nabi, padahal dalam Al-Quran tadi Nabi itu adalah khuluqin azim, pribadi yang punya akhlak yang agung. Jadi Nabi itu agung, Nabi itu besar. Sementara dunia, kita tahu dunia ini ya, dunia ini kan besar, ya kan? Jadi Sayyidina Ali itu balik bertanya, kamu tahu dunia?
Coba gambarkan kepadaku dunia itu seperti apa. Padahal dalam Quran, dunia itu qalil, dunia itu kecil. Yang kecil saja sulit digambarkan dunia ini, apalagi yang agung. Begitu kira-kira. Tapi paling tidak dari beberapa jawaban sahabat dan istri beliau termasuk, kita paling-paling ya sekedar membaca potongan-potongan kisah Rasulullah dalam sejarah itu. Salah satunya misalnya, Nabi itu pernah menjahit sandalnya anak yatim. Nabi pernah berpesan kepada orang-orang kaya yang punya pembantu, yang punya rewang, kalau pas puasa, kata Nabi, kurangi pekerjaannya, dikurangi pekerjaannya, jangan dibebani. Kira-kira seperti itu. Banyak pokoknya, kita nggak mungkin sanggup menggambarkan seluruh akhlak Nabi. Kita hanya membaca sebagian-sebagian yang diceritakan oleh para sahabat, para kiai, para ulama yang barangkali kita sering hadiri majelis taklim. Demikian Habib Haidar, saya tidak bisa panjang-panjang. Intinya, mari dengan cinta kepada Nabi dari hati yang paling dalam, insya Allah ini menjadi modal kita untuk bisa masuk surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita amalnya sangat sedikit, kita nggak mungkin membanggakan amal kita. Kita nggak bisa mengandalkan, ini loh amalku bisa masuk surga, nggak bisa. Kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat dan kasih yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya kemudian yang lainnya adalah karena cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari dalam bulan Rabiul Awal ini kita jadikan bulan ini sebagai bulan cinta Nabi, dan di bulan-bulan lainnya juga. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan mungkin kurang sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.